semua, aku Cynthia Khairunisa Zahra, Mahasantri Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia. Kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan terkait hakikat iman yang bersumber dari Kitab Al-Ibanah karya Imam Hasan Al-Asy'ari. Sebelum kita mempelajari terkait hakikat iman, ada baiknya kita mengenal terkait Kitab Al-Ibanah karya Imam Hasan Al-Asy'ari. Kitab Al-Ibanah an Usul Al-Dinayah adalah kitab karya Imam Hasan Al-Asy'ari yang mana di dalamnya menjelaskan berbagai pokok ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu pokok ajaran yang akan aku bahas adalah terkait hakikat iman yang mencakup pengertian, perkembangan, dan kaitannya dengan amal perbuatan kita. Kitab Al-Ibanah ini adalah salah satu karya monumental yang dibuat oleh Imam Hasan Al-Asy'ari sejak tahun 260 hingga 324 Hijriah. Seperti yang tadi aku bilang, kalau kitab ini adalah kitab yang menegaskan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab ini ditulis untuk menjelaskan keyakinan Islam yang murni dan meluruskan penyimpangan pemikiran dari aliran-aliran Islam yang menyimpang, seperti halnya Mu'tazilah, Jahmiyah, dan meluruskan penyimpangan pemikiran dari aliran-aliran yang menyimpang seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan aliran-aliran lainnya. Nah, kemudian hakikat iman itu apa sih sebenarnya? Ayo kita bahas bareng-bareng. Seperti yang kita ketahui, definisi dari iman sendiri seringkali dikemukakan oleh berbagai ulama. Sehingga kerap kali kita mendengar bahwasanya iman adalah meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Begitu juga yang dijelaskan dalam kitab Al-Ibanah ini. Imam Hasan Al-Asy'ari menjelaskan bahwa iman adalah tasdik bil qalb, yakni meyakini dengan hati. Bagaimana sih meyakini dengan hati? Yakni percaya sepenuhnya kepada Allah, Rasulnya, dan segala hal yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah ikrar bil lisan, pengucapan dengan lisan. Iman harus diungkapkan dengan perkara syahadat sebagai tanda keislaman seseorang. Kemudian yang ketiga adalah amal bil jawarih, amal perbuatan dengan seluruh anggota badan. Iman mencakup perbuatan-perbuatan lahiriah yang merupakan konsekuensi dari keimanan hati kita, seperti sholat, zakat, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya, seperti tolong-menolong dan amar ma'ruf nahi munkar. Namun, yang menjadi inti dari keimanan ini adalah tasdik. Poin yang pertama tadi, yakni keyakinan dalam hati. Tanpa keyakinan ini, amal dan ucapan seseorang tidak dianggap sebagai suatu keimanan. Kemudian teman-teman, Imam Hasan Al-Asy'ari menjelaskan dalam kitabnya ini terkait iman seorang manusia yang bertambah dan berkurang atau dinamis, tidak bisa tetap begitu saja. Iman bisa bertambah dengan amal soleh dan berkurang dengan dosa-dosa atau maksiat yang kita lakukan. Nah, ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa iman bisa meningkat dengan amal kebaikan dan menurun dengan amal keburukan, seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Ibanah tadi ya. Nah, kemudian selain itu juga di kitab Al-Ibanah terdapat sebuah dalil, yakni Quran Surat Al-Anfal ayat 2, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka maka bertambah kuat imannya, hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Berikutnya, iman dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, iman tidak hanya terbatas pada aspek rohani saja, tetapi juga melibatkan perbuatan nyata sebagai bukti kesungguhan iman seseorang. Oleh karena itu, seseorang yang mengabaikan kewajiban agama atau melakukan dosa besar bisa saja dianggap beriman.
asalkan ia tidak keluar dari prinsip dasar akidah iman atau kesyirikan. Iman tidak hanya terbatas pada pengucapan syahadat. Menurut Imam Al-Asy'ari ini, iman seseorang tidak cukup hanya dengan pengucapan syahadat, kedua syahadat, ataupun syahadat-syahadat yang kita lakukan dalam sholat, tetapi harus diyakini, harus dilakukan dengan keyakinan yang mantap dari hati dan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini adalah pandangan yang membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dari sekelompok-kelompok yang hanya menganggap iman sebagai ucapan saja. Kemudian dalam kitabnya, Imam Hasan Al-Asy'ari menjelaskan terkait hubungan antara iman dan amal. Bagaimana? Imam Al-Asy'ari itu menekankan bahwa amal perbuatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari iman. Seseorang tidak bisa dikatakan beriman jika tidak menunjukkan amal yang mencerminkan keyakinannya. Nah, namun meskipun amal menjadi indikasi iman, tidak ada jaminan bahwa amal seseorang langsung membatalkan atau mengurangi keimanannya jika ia melakukannya dengan benar-benar berkeyakinan, kayak gitu. Misalkan seseorang yang tidak sengaja atau dengan sengaja meninggalkan sholat fardu. Nah, ketika seseorang itu merasa bahwa dirinya salah, ketika seseorang itu merasa bahwa ia itu telah melakukan dosa besar, ia tidak serta-merta kehilangan imannya begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya kesempatan untuk bertaubat. Begitulah kemuliaan Islam dan kemuliaan iman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita semua. So, sebagai inti, iman dari kitab Al-Ibanah karya Imam Hasan Al-Asy'ari ini menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki beberapa. Yang pertama, iman adalah keyakinan hati, ucapan dengan lisan, dan amal perbuatan dengan seluruh anggota badan. Iman bisa bertambah dengan amal soleh dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Selain itu, iman tidak cukup dengan hanya pengucapan syahadat, tapi harus disertai dengan keyakinan yang mantap dari hati dan perbuatan yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah dicontohkan dalam agama Islam. Amal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari iman. Iman dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersifat dinamis, bisa bertambah dan bisa berkurang. Mungkin cukup sekian penjelasan terkait hakikat iman yang aku sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.